Ini untuk keyakinan yang hubungannya hanya kita dengan Allah. Nah, ini ilmu tauhid. Betul tu. Jadi apa manfaatnya? Tentu untuk mengikis sifat-sifat kemusyrikan. Kalau musyrikan jali yang nyata tidak mungkin lagi, rasanya sangat bodoh gitu. Nah, tapi kalau untuk robot-robot di sana masih ada di bawah tu. Nah. Tapi yang syirik dan tersembunyi itulah yang sulit dalam amal ibadah. Karena apa kata Rasulullah itu ya? Yang kutakutkan kepada umatku kata Rasulullah dalam amal ibadahnya adalah yang mengandung syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, makanya dengan ilmu tauhid kita mengenal Allah, maka akan hilang kemusyrikan, tidak ada lagi. Karena Al-Quran jelaskan, wa'budullah mukhlishin lahu din. Sembahlah Tuhanmu itu Allah dengan penuh keikhlasan, dengan semurni-murninya, bukan abal-abal. Nah, jadi jangan sekutu, jangan ada. Maksudnya sekutu keyakinan. Yang kita yakinnya itu kan, yang punya kudrat, yang punya iradat, yang punya sama, basar, kalam, itu mutlak hanya Allah SWT. Bagaimana kita ini bisa beralam, bisa mendengar, bisa melihat? Karena dipinjamnya yang namanya roh. Roh itu milik seutuhnya milik Allah, bukan punya kita. Itu harus sadar supaya jangan ada syirik dalam ibadah. Nah, ilmu tauhid. Yang kedua yang perlu dipahami adalah tentang ilmu fikih, syariat, aturan hidup, aturan dalam beragama, dan aturan dalam beribadah kepada Allah. Karena apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengamalkan amalan yang bukan datangnya dari kami, kata Rasulullah, maka itu amalan ditolak. Tidak ada gunanya. Nah, itu kalau ilmu fikih terikat di keyakinan, bukan, yaitu di ucapan dan di perbuatan. Itu ilmu fikih yang harus kita paham hukumnya. Oh, ini makruh, oh ini mubah, oh ini sunnah, oh ini wajib dalam ibadah sholat. Itulah harus kita pahami. Nah, itu penting. Sebab kalau tidak paham macam mana dari ibadah rajin, tapi tidak tahu syarat hukumnya. Dan kalau ruku buka, akhirnya rukuknya bukan di sini, ke sini kaki tangannya. Nah, itu ada ilmu tuh. Kan ada yang ke sini tangannya. Kalau orang itu ilmu nggak begini, dia rukuknya pasti ke sini, tutupnya begini, lututnya. Nah, itu bedanya. Mulai begini dah kan untuk sunnah Nabi dah. Berarti tidak dasar ilmu, berarti amalannya ditolak. Kan begitu intinya dari ilmu pakai itu. Salah satu contohnya. Yang terakhir kita ambil yang ketiga aja lah, konsep ulama yang mudah aja, yang wajib ain itu, yaitu memang ilmu tasawuf, ilmu adab. Itu dua adabnya. Adab jahil yang kelihatan, yang tentu PL kita, perbuatan kita dengan ucapan kita. Baik yang nampak sesama manusia ini, sesama binatang, alam, lingkungan dan sebagainya. Itu jahil namanya. Masa ketemu orang tua ini dimainkan kepalanya, bunyal, berarti tidak beradab. PL kita itu tidak beradab. Nah, itu ilmu tasawuf yang ngaturnya, yang wajib kita belajar. Nah, begitu ucapan, datang orang tua, kita caci maki, ya kan? Tidak beradab kita jadinya kan? Nah, itu masalah jahil. Itu contoh ilmu tasawuf namanya wajib tuntut luas. Ada kesan macam yang wajib dipelajari. Itu salah satu contoh tadi. Nah, batinnya adab kita kepada Allah bagaimana? Nah, dalam ibadah kemarin saya ungkapkan. Nah, supaya jangan kita bersifat jadi Allah, tentu kita harus punya adab. Meskipun roh punya Allah. Kalau tidak punya adab macam mana? Ini roh ini punya Allah, jadi kita kan? Jadi buat hatinya punya Allah, jadi kita kan? Nah, berarti tidak beradab tuh. Lalu kita makan, Allah makan. Ada tak Allah makan? Nah, lalu kita pergi berak pun akhirnya, itulah tidak beradab namanya. Maka ilmu tasawuf itulah yang perlu.
ada tirakatnya untuk menghilangkan keakuan kita. Jangan sampai kita ngaku segala perbuatan kita, ataupun keakuan ngaku jadi Tuhan. Nah, ini ilmu tasawuf, masalah batin. Yang terpenting ya, baik manusia ke, lingkungan ke, ataupun kepada Allah ke, yang dijunjung tinggi dalam ilmu tasawuf itu adalah memang bersangka baik yang harus tertanam dalam hati. Itu konsepnya. Sejahat apapun orang itu, seburuk apapun muka orang itu, kita tidak boleh mengintervensi orang itu. Kita tetap sangka baik. Karena apa? Kita ciptaan. Enggak. Soalnya tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, itu kan masalah kewajiban pribadinya masing-masing. Ini jahat itu, gitu kan? Berarti kita belum bersangka, bersangka baik kan? Padahal kewajiban kita mengendalikan hawa nafsu itu privat, kewajiban masing-masing. Ketika tidak mampu, ya itu dia. Yang penting kita tugas kita bersangka baik. Sesangka baik, karena di situ ada ciptaan Tuhan. Tadi itu. Nah, itu tasawuf namanya. Itu yang Allah banggakan. Jangan sampai kita mengatakan jahatnya dia itu, sampai hati-hati kita lupa dengan ada ciptaan Tuhan itu kan. Nah, inilah berarti kita bersangka buruk. Sedangkan sangka buruk itu termasuk ribah. Sampai kita makan bangkai daging saudara kita seorang. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, ini yang ngatur ini 3 ilmu itulah yang wajib dituntut ilmunya. Nah, untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Nah, kalau kurang daripada itu, tadi dalam konsepnya banyak dia beradab, tapi hanya adab kebiasaan. Hatinya masih tetap busuk masih. Ketika dia baik orang itu ada kepentingan ya. Di belakangnya dihadapkannya, depan-depan orangnya, ini kawan katanya apa? Dermawan nih, banyak duit nih katanya, dipuji-pujinya sekali jauh. Nah, berarti belum sangka baik. Nah, itu 3 ilmu ya. Nah, paham dah nih 3 ilmu. Nah, jadi kita kembali baru ke ilmu tauhid pelajaran kita kemarin. Kita dah pelajari kemarin tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, konsep kita kemarin tidak mungkin kita langsung mengenal Tuhan itu macam batu ke macam tidak mungkin lagi, karena sudah jelas lain misalkan itu. Yang kita kenal hanya namanya, sifatnya. Nah, itu yang kita kenal. Nah, kalau kita pendek seperti kemarin, bahwa dalam hati kita harus ditanam keyakinan, ini tauhid keyakinan bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha sempurna. Berarti tidak ada tandingannya, ke? Ada maha sempurna, maha suci dari segala sifat kekurangan, itu yang harus ditanam dalam hati. Itu sekurang-kurangnya itu. Kalau itu udah ada tertanam di hati kita, insya Allah ada itu tauhid dah benar lah itu. Yang betul nih. Ini awam, tapi dah lepas yang namanya kemusyrikan. Karena apa ya, perintah Allah itu setelah kita mengenal Tuhan kemarin kan tadi konsep diri kita seorang. Oh, kita diadakan Tuhan, diciptakan Tuhan kan, tidak ada penyedaya upaya kan. Semua ini barang dari Tuhan nih. Meskipun pada zahirnya itu dasarnya dari tetes air hina dari mak bapak kita, tapi dari mana asal usulnya? Bapak jasad siapa? Bapak jasad kita ini, mak bapak kita ini siapa? Bapak jasad kan Adam. Adam siapa ciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mutlak kita. Belum pakai roh lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita kenal dari kita ini, tidak ada punya daya upaya. Tuhan ciptakan aku ini kan. Tidak ada kekuatan aku ini kita. Berarti itu betul lah tuh. Tahu kita dah. Tidak ada rasa kesombongan lagi, tidak ada. Karena kita dah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberi pilihan karena ada akal dan nafsu. Seperti itu. Nah, setelah kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jazam itu, kita disuruh untuk menzazamkan, mengisbatkan, menetapkan
Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kata Allah, wa'budu, sembahlah Tuhanmu itu sampai datang keyakinan, yaitu mati. Mati jangan berubah-ubah. Tentang tadi yang zat Allah Maha Sempurna itu Maha Suci daripada segala sifat kekurangan. Itu kata hati kita jangan ubah, jangan goyah, maksudnya sampai mati kita bawa itu perintah Tuhan itu. Nah, kalau udah tertanam keyakinan, baru ada perintah Tuhan yang kedua. Karena satu Quran itu kan, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun, illa liya'rifun. Nah, kata Allah, tidak aku ciptakan manusia, golongan manusia ini termasuk kita ini, dan jin yang tak nampak, hanya kelihatan tuh, kecuali hanya semata-mata ya untuk ibadah dan mengenalku, kata Allah. Nah, berarti situ ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih. Nah, kalau kita dalam ibadah ini tidak ada ilmu fikihnya tadi, maka rusak ibadah kita. Nah, kita disuruh ibadah kan, tapi tidak tahu ilmunya. Konsep yang pertama untuk menjalankan ibadah itu, kalau dalam bahasa tasawuf itu adalah memang memerangi hawa nafsu dulu. Karena dalam kisah ini kan, dalam perang Badar itu kan, umat Islam itu kan hanya sedikit, hanya 313 kan. Yang melawan kafir Quraisy itu hampir 1000. Tapi kemenangan itu dari umat Islam. Wah, sudah berpoya-poya, bersukaria lah sahabatnya bahwa kita ini menang, kita menang. Apa kata Rasulullah? Ini perang besar, belum seberapa masih, kata Rasulullah. Sampai terkejut sahabat. Masih ada ya Rasulullah perang macam yang besar kayak macam ini, katanya kan. Rupanya kan perang melawan orang tuh, rupanya kata Nabi adalah perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Kan banyak kejadian sekarang nih kan. Ada yang polisi kemarin yang bunuh lakinya kan. Itu lantaran apa itu? Kan lantaran hawa nafsu. Nah, banyak yang lakinya yang bunuh bininya. Bahkan anaknya sendiri membunuh orang tua kandungnya. Lantaran apa sih? Karena hawa nafsu. Nah, kalau kita ibadah, kita langsung untuk ilmu ibadah, ilmu fikih, tasawufnya tidak ada tadi itu, yaitu memerangi hawa nafsu. Maka ibadah kita masih nafsu, masih. Nah, nafsu belum mendapat rahmat Allah. Dalam Quran kan jelas. Surah Yusuf itu kan, sesungguhnya kata Allah, hawa nafsu itu cenderungnya kepada kejahatan. Nah, jadi orang yang bunuh lakinya, yang bunuh bini, lantaran hawa nafsunya belum dikendalikan. Kalau nak dibunuh nggak bisa, nak dibom nggak bisa, karena dia terikat dengan jasad. Itu sangat bodoh gitu ya. Wah, aku nak memperangi hawa nafsu, minum racun, langsung apa jadinya? Ya mati lah, mati kafir. Jadi macam mana nak masuk surga ke? Nah, konsepnya keliru itu. Karena ini yang sakitnya ini, dia menyatu dengan jasadnya hawa nafsu ini. Cuma Tuhan itu kan adil, diciptakannya akal sehat untuk menuntut ilmu. Mana yang Allah ridha, mana yang Allah benci, mana yang Allah murka. Kan ada dalam hadis dan Quran. Itu kita belajar. Macam bunuh mak bapak kita. Sedangkan nanti hadis, ridha Allah itu ada kepada menurut berilmu, mampukah dia dalam membunuh bapaknya? Kalau ada paham ilmu tasawuf tadi itu, bahwa ridha Allah itu ada dengan bapaknya, sehingga tiba nafsu nak bunuh kan, tetap dia kembali kepada itu tadi, sadar betul deh. Oh, ridha Allah di situ katanya. Sampai jangan bunuh Tuhan aku ni katanya kan. Tapi karena berhubung hawa nafsunya tidak dikendalikannya, tidak diberinya rahmat Allah. Nah, masa kemarin saya ajarkan,
Nggak ada jalan lain kecuali qad aflaha man zakah. Itu ya dia membersihkan jiwa, penyakit-penyakit hati yang tersirat, yang tersurat di hati kita, yang hanya kita yang tahu, orang lain tak tahu. Kadang-kadang bersopan bagus, lalu apa ya? Ketua pondok pesantren habis muridnya diguntingannya. Kan lantaran apa itu? Kan hawa nafsu namanya. Nah ini contoh, ya kan? Bahwa sampai pun orangnya, orang berilmu ke orang bodoh ke, tetap hawa nafsu tetap ada. Tadi itu bahwa kata Allah, sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu yang ada pada diri manusia itu kan cenderungnya berarti cenderung itu kesukaannya adalah kepada kejahatan, kecuali kata Allah sudah mendapatkan rahmat Allah. Nah, bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Kembali kepada ilmu tadi, yaitu ilmu tauhid. Kita mengenal diri kita bahwa kita ini tak lepas daripada nikmat karunia Allah, sehingga kita nak melakukan hal yang dilarangnya Allah, kita rasa takut, hati kita bergetar juga kita. Ini Tuhan tak ridho ni kita. Kalau lintasan terbesit tak tiada, karena sifat manusia tadi itu cenderung nengok jahat orang itu mulai kan, ada nafsu nak berbuat jahat jadi. Tapi karena tadi itu di rahmat Allah tadi kita konsep belajar ilmu menyadari bahwa kita ini diliput dengan rahmat Allah, karena Allah tidak boleh berburuk sangka, harus sangka baik. Nah kan, astagfirullahaladzim, ini kita sadar kita jadi. Nah ini gunanya ilmu tauhid, mengenal Allah itu penting, yaitu lewat mengenal dari diri kita sendiri. Nah kalau udah kepada paham betul tentang konsep qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha, jadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, berarti penyakit-penyakit hatinya dibersihkannya, sehingga yang dikenang-kenangnya, yang diingat-ingatnya hanya asma Allah. Allah aja. Tidak mampu itu takut aja kepada kemurkaan Allah, cinta harap kepada ridha Allah. Udah, itu udah luar biasa ya. Tapi bagaimana dapatkannya kalau tidak ada suluk? Tak mungkin. Itu perlu suluk, perlu bimbingan, terutama majlis ilmu seperti inilah, mengingatkan. Kalau kita seorang nak buat aturan, jadi dipasik lah iblis. Banyak orang-orang terdulu tersesat macam Barsesah, bayangkan aja malaikat dia ngimamnya. Tapi tadi itu lah masih kurang ilmunya, mati itu berarti kafir jadi. Nah kita tak coba balak seperti itu. Makanya tanamkan hati tadi itu ilmu itu, biarpun hanya sedikit, karena ilmu sifat Allah. Dan yang paling dimuliakan ya Rasulullah, diagungkan ya Rasulullah, majlis ilmu. Tidak ada majlis lain. Majlis karaoke biarpun mahal SOP-nya itu sampai 15.000 itu tak punya harga di sisi Allah dan Rasulullah. Nah, kalau majlis ilmu walaupun hanya air ini sebutir ini ataupun tak ada sama sekali, itulah yang paling mulia, itulah paling agung. Bahkan kalau kita niatkan hari ini, ya Allah panjangkan umurku sampai ke Jumatnya minggu yang akan datang untuk menuntut ilmu ya Allah. Kita kan dalam hati kita itu kan azam namanya. Meskipun kata guru kita Pak Salahuddin, azam itu baru termasuk niat, tapi bagian daripada niat. Hitung Tuhan itu. Kalau tidak hitung Tuhan itu ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tasawuf tetap hitung Tuhan. Karena masalah ibadah yang fikir dengan Tuhan, azam namanya. Udah kita niatkan, tak ada jalan sakit perut mati kita, mati kan? Mati apa kita itu kata Rasulullah? Mati syahid. Mudah nak dapatkan mati syahid itu pahalanya. Kalau mati syahid itu perang lawan kafir Quraisy, ada tak sekarang gitu orang perang kafir Quraisy? Makanya dalam majlis kajian kampung saya tekankan betul itu. Bahkan ada banyak rekan-rekan kita yang berguru ada kematian dah. Kalau dia mengamalkan ilmu itu, insya Allah pasti dia mendapatkan yang namanya tadi itulah
pahala sahih dalam menuntut ilmu. Makanya saya ulang-ulang, saya tekankan betul. Karena hadisnya ada, tuntunnya pun ada. Kenapa kita masih ragu lagi? Ini masalah keyakinan. Nah, paham nih? Nah, kalau udah kita tundukkan hawa nafsu kita, aku balik ilmu tadi. Apa kata Allah? Bukan Allah biarkan. Kalau kita punya niat tadi, Allah akan ilmu ni. Kita kan tidak Allah biarkan. Dalam Al-Quran itu Allah berjanji ya. Barang siapa kata Allah yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan kami yang sebenarnya kata Allah. Allah sendiri yang nolongin kita aja. Cuma kita ni yang malas. Bawa anak puyeng ke kepala. Katanya majlis. Itu toilet katanya. Ya, baik ke tidur katanya. Macam mana lah? Itulah penyakit namanya. Nah, malas tu. Macam mana dapatkan pahala sahih tadi itu? Tantangan. Itulah tetap tantangan. Bukan hanya sekarang, zaman Rasulullah sudah terjadi. Nah, zaman Rasulullah masih hidup. Orang ramai berjualan ke pasar itu. Yang di masjid itu yang ngaji majlis taklim hanya 4, 5, 6 orang. Dikabarkanlah orang-orang di pasar itu bahwa Nabi membagikan harta warisan. Dengan harta warisan, zaman sekarang majlis WIP lah. Berdatangan orang itu datang. Dilihat kasihan hartanya. Lihat dan isi bendanya. Bagikan Nabi katanya kan. Tidak ikut lagi deh. Karena tidak kelihatan. Nah sekarang seperti itulah. Tapi mungkin kita ke majlis WIP, jelas kelihatan kopinya ada. Nah kan hiburannya ada banyak hal. Karena tadi itulah belum